Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa membohongi seseorang terus-menerus. Kita bisa membohongi publik, orang yang banyak cuma sekali. Tak bisa terus-menerus. Sebuah kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang baru. Kebohongan yang baru akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain yang pasti akan terbongkar nantinya. Caranya, kata Anies Baswedan, kebohongan itu harus diakui dulu. Lo tuh sedang dibodohin, berhenti dibodohin. Ini forum terbuka ya, siapa aja lah berkuasa, gue sendirian gue lawan. Tapi ngomongnya akademik, jangan ngomong kekuasaan. Ngomong kekuasaan gue nyerah, tapi ngomong. Kita berbicara sekarang mengenai keadaan ekonomi kita yang tidak baik-baik saja. Sementara pemerintah mengklaim bisa mengatasi hal itu. Bahwa Indonesia akan market crash di tahun 2025. Lebih spesifik lagi pas gue di interview di Liputan 6, gue tuh bilang di situ, kemarin itu market crash itu baru permulaan. Itu bukan garis finish guys, itu garis start. Dan investor ketakutan. At the end of the day, trust itu bisa dibangun kalau Prabowo itu berhasil memberantas. Tapi penalaran pengamat ini tidak cocok dengan penalaran Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Malahan mereka menuduh pengamat-pengamat ini yang lateyung. Sehingga tidak ingin menciptakan kepanikan market, kami melakukan presentasi. Kalau kita lihat pada bulan Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turn around. Yang tadinya growth-nya minus 13 bulan Januari, Februari minus 4, ini sekarang sudah positif 9,1. Turning around itu kelihatan sudah mulai baik. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa memang dalam 4 tahun terakhir kita lihat pola dari penerimaan pajak dan kita lihat rata-rata Desember, Januari, Februari, Maret itu tahun ini 2025 di 179,7. Lebih baik dari tahun lalu yang 174, lebih baik dari tahun 2023 waktu itu boom komoditi di 167 dan di tahun 2022 tentu itu pasca Covid yaitu 146. Jadi saya ingin memberikan keyakinan bahwa penerimaan pajak masih on track. Karena dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, APBN tidak prudent dan ini akan menjadi berantakan. Tidak. Presiden memang punya banyak program tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable. Jadi kalau kita lihat di salah satu pengamat, di salah satu adalah pemerintah Sri Mulyani mewakili. Pengamat mengatakan keadaan kita tidak baik-baik saja. Sementara Sri Mulyani keadaan kita baik-baik saja. Dan penerimaan pajak kita ini sudah sesuai on track. Ingat kata-katanya, garis bawahi kata-kata pajak. Ini yang akan kita bongkar. Apa itu namanya kebohongan di situ yang membuat negeri ini menuju krisis menurut pengamat-pengamat tadi. Dan kawan-kawan yang merasakan apakah harga-harga sekarang naik, kemudian dolar hampir menyentuh 17.000, dan apakah harga emas melambung tinggi saat ini, apakah kawan-kawan ada yang terkena PHK sekarang ini yang masif, atau harga-harga kok tiba-tiba naik, tiba-tiba semuanya kok merasa sempit. Jadi pengkhianat, tidak boleh berpihak kepada pihak luar. Anda harus menyatakan tegas-tegas berpihak kepada domestik. Itulah sumpah jabatan Anda. Jadi Anda penuhi sumpah jabatan itu gitu. Kalau kita berbicara tentang keadaan ekonomi kita yang tidak baik-baik saja, itu bukan pengkhianatan. Bukan pengkhianatan seperti yang dikatakan Ihsanur Nursi. Kita menyatakan, ini loh yang dirasakan oleh masyarakat. Ini yang terjadi saat ini. Tujuannya apa? Agar pemerintah bisa memperbaikinya. Agar pemerintah bisa mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan keadaan. Dan nanti pun yang saya terangkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah, tujuan kita apa membongkar kebohongan itu? Agar pemerintah tidak melakukan hal itu lagi. Jangan membuat teori konspirasi lagi kepada rakyatnya sendiri. Rakyat yang seharusnya disejahterakan, kenapa harus dibohongi dengan keadaan-keadaan sekarang? Tujuan kita adalah memperbaiki semuanya. Seperti kata Anies Baswedan, akui dulu
diakui dulu, masyarakat jadi tenang, keadaan kita tidak baik-baik saja. Baru bersama-sama kita mencari langkah-langkahnya. Ini tidak. Ini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa investor asing itu paham kondisi kita. Jadi kita nggak bisa bohong soal ini. Apa sih? Misalnya inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang jelimet. Itu nggak bisa kita presentasi dan bilang, oh our bureaucracy is working well. No. Mereka punya informasi yang lengkap. Kemudian kekakuan dan irregularitas antara pusat, provinsi, daerah. Kemudian praktek korupsi, faktanya masih terjadi kok. Kemudian kita bicara tentang infrastruktur pendukung yang masih lemah. Jadi saya rasa kita harus mulai dengan mengakui kita punya masalah. Lalu kita akan melakukan koreksinya. Jangan ditutup-tutupi. Karena yang mau kita bangun dengan investor itu bukan peningkatan investasinya. Yang mau kita bangun itu trust level. Let's remember, trust level. Indonesia harus mengembalikan trust level pada dunia. Bukan semata-mata investasi. Nah, Sudahlah tidak diakui, dikritik oleh para pengamat, membuat kebohongan yang baru, malahan marah kepada pengamat yang ingin menunjukkan jalan kepada pemerintah. Menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik. Saya juga minta untuk para pengamat, para IC dan yang lain-lain untuk juga membantu. Kan sebuah keanehan. Kok Sri Mulyani sepertinya alergi dengan kritikan dari para pengamat. Minta tolong jangan berkata seperti itu. Tujuan pengamat ini memberikan masukan. Masukan seperti yang dikatakan Prabowo. Kritik. Kita malah suka kritik. Kritik itu adalah membantu kita. Membuat kita lebih aware, lebih waspada. Iya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, iya kan? Nah, ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, iya kan? Ini kan bertolak belakang. Suka kritik. Tapi dikritik keadaan ekonomi sekarang yang tidak baik-baik saja. Kok jawaban Prabowo seperti itu? Sudah nyata-nyata begitu keadaan ekonomi kita, Prabowo malahan marah dan malahan menuduh para pengamat ini menyampaikan sesuatu yang hoax mengenai keadaan ekonomi kita. Itu adalah ilmu propaganda. Itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda. Jadi sekarang mudah, fake news, hoax itu mudah. Tapi kita tidak boleh istilahnya gerundel. Ini realita. Karena itu ya kita terbuka. Ya, sesuatu serangan kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ilmu dan matematik. Ya kan? Kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Nah itu, saudara-saudara. Sepertinya paradigma atau cara pandang Prabowo ini sama dengan pengamat. Sama dengan pengamat. Jangan bohong. Jangan membohongi publik. Dan juga sama dengan Anies Baswedan. Jadi kalau begitu siapa yang bohong? Pengamatkah, Anies Baswedankah, atau pemerintahan? Keseluruhan Anies Baswedan, pengamat dan pemerintah sekarang menyadari satu hal. Bahwa korupsi membuat negara ini bangkrut. Sudah disadari dari dulu sampai sekarang. Dan Prabowo sudah berjanji memberantas korupsi.
Pertanyaan saya ada satu, kenapa undang-undang perampasan aset belum diundangkan, belum diberlakukan? Kenapa undang-undang revisi undang-undang TNI secepatnya dilakukan? Apa tidak sebaiknya undang-undang perampasan aset itu diberlakukan sekarang? Karena itu yang membuat hancurnya ekonomi kita sekarang, yang membuat trust atau kepercayaan kepada pemerintah ini hancur dari luar negeri. Kenapa itu tidak diberlakukan? Apakah itu bukan sebuah kebohongan? Dan saya akan buatkan sebuah analisa tentang kebohongan dan ketidakjujuran dari mulai pemilihan pemimpin kita sebelumnya. Inilah kunci sebetul-betulnya sehingga keadaan kita sekarang, sehingga pemerintah tidak mau mengakui seperti kata Anies Baswedan. Dari mana kita mulai? Dari satu hal. Kalau seorang pemimpin sudah terpilih karena janji kampanyenya yang luar biasa kepada penduduk ataupun rakyat kemarin, sehingga dia terpilih. Janji kampanye itu harus dilaksanakan pada waktu dia memerintah sekarang. Janji kampanye makan bergizi gratis, dulu makan siang gratis, kemudian seluruhnya bisa diberikan kepada anak-anak sekolah, ternyata saat ini baru sebagian. Berarti ada bohong sedikit, tapi jujur sedikit. Begitu juga undang-undang perampasan aset, mau berantas korupsi tapi tak mau mengundangkan undang-undang perampasan aset. Dan jangan terkejut kawan-kawan, ini sebetulnya kuncinya. Pembohongan besar-besaran kepada kita semua. Bahkan pemerintah membohongi dirinya sendiri. Di saat kampanye dulu, di saat debat capres, Gibran mengatakan, kita mengusahakan mencapai tax ratio sampai 23%. Dan sebelum-sebelumnya waktu Menteri Pertahanan, Prabowo menyatakan ingin tax ratio kita kalau dia memerintah lah, itulah kira-kira contohnya 16% tax ratio kita. Tapi yang terjadi sama kita sekarang, di APBN kita itu diplot cuma 11 sampai 12%. Apa artinya? Artinya janji 23% dilaksanakan cuma 11 dan 12%. Apa artinya lagi? Seharusnya di APBN kita itu dipatok 23%, bukan 11 dan 12%. Apa artinya di situ? Pembohongan, mungkir janji. Kampanye 23%, APBN dilaksanakan cuma 11 dan 12%. Itu pun tekor kemarin 2 bulan di zaman Sri Mulyani sekarang ini. Sudahlah diturunkan separuh dari janji kepada masyarakat. Kemudian yang 11% sampai 12% tidak tercapai pula. Kan secara sederhananya begini kawan-kawan. Kalau kita kampanye ingin terpilih kita karena program kita itu menaikkan pajak tax ratio menjadi 23%, karena itu kita dipilih oleh rakyat. Tiba-tiba begitu kita memerintah, oh bukan segitu lagi, 12% saja. Kita janjikan sapi kepada rakyat, yang terjadi adalah kambing sekarang. Itu sederhana. Artinya kita bohong. Kita tidak bisa dipercayai. Kata-kata kita pada waktu kampanye kemarin itu tak bisa dipercayai. Ternyata yang dilaksanakan adalah 11%, bukan 23% atau 16% seperti kata-kata Prabowo. Seharusnya APBN itu disusun saja seperti itu. Target realisasi daripada penerimaan pajak kita, tax ratio kita itu 23%. Apa artinya? Kalau disusun seperti itu APBN kita, bagi yang punya ilmu ekonomi sedikit, artinya kita tidak perlu berhutang lagi, tidak defisit namanya APBN kita. Tinggal kita bayar hutang karena sudah berlebih dia. Pemasukan kita ini sekarang disusun APBN itu berdasarkan defisit katanya, lebih besar pengeluaran dari pemasukan, itu defisit namanya. Tapi kalau dipatok tax ratio itu 23%, itu artinya surplus APBN kita. Surplus apa? Sudahlah kita bisa bayar hutang, banyak sisa uang lagi untuk pembangunan. Pertanyaannya, pemerintah sendiri pun tak berani menetapkan targetnya segitu. Tak berani. Bahkan pengamat-pengamat mengatakan dari kemarin-kemarin itu tidak realistis. Pertanyaan sederhana kita, kenapa itu dijanjikan dulu? Kenapa kalau tidak realistis, kenapa dijanjikan?
Itu kan pembohongan namanya. Asal ngomong saja. Akhirnya ujung-ujungnya dibohongi. 11% cuma kita sekarang untuk tax ratio kita. Oke? Kemudian dari tax ratio itu begitu turun juga, kemudian baru naik sekitar bulan Maret yang seperti ini katakan oleh Sri Mulyani, mengatakan, menarasikan kita sudah baik-baik saja, kita bagus, prudent kok. Itu membohongi publik. Dari 11% itu saja tax ratio kita sudah tidak prudent. Kalau itu saja tidak tercapai, kita sudah jatuh namanya, menjatuhkan diri. Ibarat orang sudah jatuh tertimpa tangga lagi, sudah dibohongi publik. Ketika kita berjanji 23% dulunya, tidak mau melaksanakan 23%, kan pembohongan nomor satu. Kemudian yang 11% yang sekarang ini tidak tercapai, kita mengatakan itu bagus. Tercapai pun 11%, 12%, melebihi dari sekarang itu tidak bagus-bagus, bro. Akhirnya kebohongan pertama ditutup lagi dengan kebohongan. Apa tidak salah kita mengikuti Anies Baswedan saja? Pertama, dikatakan kepada rakyat, sekarang ini tak bisa, kita akui dulu bahwa tak bisa 11 dengan 12%. Maaf, dan keadaan ekonomi kita ini begini sekarang, hancur sekarang. Ini yang akan kita laksanakan. Jangan mengatakan ini prudent, ini bagus, baik-baik saja. Kemudian menuduh orang yang mengetengahkan fakta. Itu adalah orang-orang yang berhoak-hoak ria seperti kata Prabowo. Jangan begitu dong, kata Anies Baswedan. Kita lihat dulu problem ini, kata Anies Baswedan. Akui dulu, ada masalah korupsi. Undang-undangkan dulu, undang-undang perampasan aset, pemiskinan koruptor. Dan keadaan ekonomi kita sekarang realistis, bahwasanya hanya 11%. Itu pembohongan, kami sudah berbohong. Arti yang kami katakan pada waktu kampanye, itu adalah bohong semua. Supaya masyarakat bisa mengerti, bersama-sama kita menyelesaikan masalah ini. Jangan mengatakan kami benar, kalian yang salah kepada para pengamat tersebut. Kan sederhana kawan-kawan. Itu kuncinya sebenarnya sengkarut masalah ekonomi kita sekarang. Ketidakpercayaan pihak luar kepada pemerintah. Pemerintah pun tak menyadari atau sengaja menutupi kebohongan satu dengan kebohongan lain. Tambah hancur negara kita ini. Kalau kebohongan diteruskan, jujur saja. Mudah-mudahan ada perbaikan. Percayalah kawan-kawan. Tuhan akan membantu orang-orang yang jujur. Para pembohong sebentar lagi akan dilipat oleh Yang Maha Kuasa. Siapa yang berbohong, siapa yang menabur angin, akan menuai badai. Terima kasih.